Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Mbah Semok Otomotif. Di hadapan saya ini satu unit Honda Beat FI ya. Ini kondisinya sedang mogok. Menurut keterangan yang punya motor ini, pas waktu jalan, waktu hujan ya, buat jalan tiba-tiba mati mendadak. Sedangkan kelistrikan semua masih hidup, starter juga bisa, cuma mesinnya nggak bisa hidup, jadi mati mendadak. Itu tidak ada tanda-tanda berebut atau bagaimana juga nggak ada, pokoknya tiba-tiba mati gitu saja. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, langsung kita periksa saja kondisinya seperti apa ya. Ini begitu kita hidupkan, ini kelihatannya dari segi kelistrikan itu normal ya, normal. Cuma kalau pakai starter, elektrik starternya ini tidak bisa, nggak kuat tuh. Ini lemah, akinya lemah. Cuma kita belum tahu memang akinya lemah atau bisa juga memang akinya itu masih normal. Tapi karena kondisinya mogok ya, mesinnya nggak bisa hidup. Biasanya itu kebiasaan sih, biasanya terus di starter terus akhirnya akinya drop, akinya tekor. Nah, ini yang belum kita tahu, ini memang akinya memang dasarnya lemah atau memang tekor gitu. Cuma biasanya kalau Beat seperti ini itu meskipun akinya lemah ya, meskipun elektrik starter ini tidak bisa, tapi seharusnya pakai engkol ini mau hidup motor. Nah, ini engkolnya juga terasa berat yo. Terasa berat itu berarti kompresinya normal, seharusnya mau hidup. Sedangkan kalau pakai engkol di sini full pumpnya ini juga bunyi. Nah, terdengar suara benging anune apa? Full pump. Seharusnya mesinnya hidup, tapi kok gak mau hidup. Oke, lanjut kita periksa yo. Jangan-jangan cuma masalah sederhana atau mungkin bensinnya habis. Kita periksa dulu, dipastikan bahwa kondisi bahan bakar masih ada yo. Oke, bahan bakarnya masih ada meskipun indikatornya menunjukkan ada satu strip yo, tapi kan kadang kalau kita nggak tahu, terkadang memang ada masalah. Jadi dari apa, indikator kan bisa, indikatornya menunjukkan bahwa bensin masih ada, ternyata di tangkinya sudah kosong. Oke, lanjut kita periksa saja ke masalah busi ya. Businya kita periksa dulu apakah businya mati atau bagaimana. Nah, sebelum itu kita buka dulu akinya, kita lihat kondisi akinya, nanti kita coba di seterek ya, di setrum atau di cas. Mudah-mudahan akinya cuma tekor saja. Kita gunakan avometer untuk mengecek voltasenya. Nah, di sini menunjukkan bahwa voltasenya masih normal ya, 1227. Biasanya tuh kalau aki sudah rusak itu voltasenya sudah di bawah 12. Karena ini masih di atas 12, ada kemungkinan ini masih normal akinya yo, cuma tekor saja. Atau bisa kemungkinan di antara selnya itu ada yang sudah kehabisan airnya sudah habis, jadi ampere turun, cuma voltase tetap normal ya.
Biasanya untuk mengatasinya bisa kita buka, kita tambahkan air aki lagi, terus dicas, biasanya terus normal lagi. Nah, kalau tegangan sudah di bawah 12 volt itu biasanya tandanya itu selnya sudah mulai rusak ya. Kalaupun dipaksa ditambahi air aki, voltasenya bisa naik tapi nggak tahan lama. Paling 1-2 hari sudah masalah lagi. Oke ya, saya rasa sudah bisa dipahami ya. Ini akinya saya cas dulu saja. Nah, kebetulan saya ada contoh aki yang sudah soak ya, sudah rusak. Ini kita tes ya. Kita tes. Nah, di sini tegangannya kan sudah di bawah 12 ya. Ini memang akinya biasanya sudah soak. Jadi meskipun kita tambahkan air aki, kita cas, biasanya sudah nggak mau normal lagi. Jadi wis terakhir wis amoh ya. Tapi kalau yang masih punya tegangan di atas 12 volt seperti ini biasanya akinya masih normal. Cuma karena itu tadi yo yang sudah saya sebutkan, bisa airnya habis atau bisa juga karena faktor lain. Nah, ini biasanya masih bisa diatasi. Oke yo. Ini nanti kita cas dulu sambil nunggu ngecas, nanti kita pasang aki yo. Cuma untuk syarat tok, nanti sambil memperbaiki mencari masalah mogok iki, kita pakai aki biasa ini dulu, aki lain, terus aki bawaannya kita cas. Nah, ini kalau dilihat dari kondisinya seperti ini, kayak jadi sarang tikus ini ya. Ini sampai kabelnya ini ya terkelupas ya, seperti dimakan tikus. Terus jejaknya juga masih banyak ini, bekasnya dikrikiti tikus. Ada kemungkinan ya kabelnya ini, biasanya kabel untuk suite standar samping gitu biasanya putus karena tikus. Ada bau-bau pesing gitu kayak jadi sarang tikus gitu. Dari kabel koele bekasnya dimakan tikus juga kayak iyo. Oke, daripada kita banyak bongkar, kita coba diperiksa dulu ya pakai scanner ya. Silau. Kita coba langsung diperiksa ya. Cari
110. Langsung kita lihat di pegangan ini cuma 7 ya. Ini aki bekas tadi ya, aki bekas. Coba kita pakai kan sambil nunggu ngecas, cuma 9,7. Standar di samping ini ya, standar samping ora jelas ini. Standar samping ini kan off ya, nyoba jedet. Oke, ternyata ndak putus ini men. Ini off ya, off kilo off gitu ya. Ra ketok iki. Oh, iki apa? Standar sampingnya. Sini kan off ya, off. Ini dijegrek nih. On. Nah, on ya, on. Dijegrek nih. Off. Ini dibuka. On. Off. Ya, berarti kabel yang biasanya dimakan tikus ya untuk suite standar samping ini berarti aman, tidak ada masalah, nggak ada masalah. Terus kita kan enak ya, jadi minimal mengurangi pekerjaan karena posisinya kabelnya ada di bawah sini masuk terus di atas sini, kabelnya ada di depan sini yo. Jadi enak, nggak sampai bongkar-bongkar gitu, lebih efisien, efektif. Coba kita lihat anu saja, apa pengapian nih. Oh, mati. Bayu. Nyopo sih iki? Nggak pecah ya, kita bantu. Masya Allah. Bayu. Kon. Nyapo iki? Oh, kotor iki. Cabusine kotor. Kita matikan dulu kontaknya. Kotornya kayak ini loh ya, seperti ini langsung lepas dari dalam, macet berarti ini. Oh lah ini loh, macet loh, makanya akhirnya begitu dicabut cobusinya kan susah. Ini macet iki, akhirnya tercabut sampai ke akarnya. Ya wis lah, sementara gak masalah. Yang penting kita tahu dulu ini ada apinya ndak. Kita kontak dulu.
terus pakai kickstarter ya. Oke, setrumnya ada ya. Diki. Gelap sekali. Nah. Apinya keluar. Bahan bakar oke, apinya keluar. Seharusnya hidup. Tapi enggak hidup. Kompresi koyoke. Ini sepertinya kompresi nih. Kompresi, oke. Oke teman-teman, kalau memang kompresinya ngeblong ya, itu biasanya kelepe tersumbat oleh kotoran, bisa juga tersumbat oleh kotoran. Kita bisa siasati, kita kasih oli ya untuk di ruang bakar kita kasih oli supaya nanti kotorannya hilang. Kita masukkan dulu olinya lewat lubang busi ya. Kita kasih sedikit saja, tidak perlu banyak-banyak. Sudah, Bu. Nyapa iku? Tak kok nyalahne delut dek. Ini setelah dikasih oli, lubang-lubang businya kita tutup ya, pakai jari tangan. Kita tutup. Setelah itu kickstarternya ini kita selah ya, kita selah manual. Ini minta ya kita tutup dulu untuk lubang businya pakai jari, terus kita selah manual. Ini minta bantuan bini saya ini. Ayo jajal. Dipasang di sini. Bismillah. Piye? Iya. Oke, setelah iki ya tak coba ganti busi baru sama cope baru, ternyata tidak menghasilkan apa-apa, hasilnya nihil. Tapi ada sedikit petunjuk. Ini tadi menemukan sesuatu yang ganjil dari kontaknya. Nah, ini kontaknya ternyata terkadang terkonek, kadang nggak konek ya. Ini pas di on nggak konek,
Tapi ini kalau ditekan sedikit ya, agak ditekan terus diputar ke kiri sedikit, dit. Nah kan, nah ini nek, nah kan dia mau connect, alah kesenggol. Nah kan, nah kalau sudah nyala gini yo nggak apa-apa, doklek oklek 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 nggak mati. Tapi nanti begitu diselah dia akan mati. Perhatikan baik-baik ya di sono yo. Nah kan mati lagi. Terus nyoba kita ulang lagi, kita cari-cari. Nah nyala, berarti kesimpulannya ada di sini, ini ada di kontaknya bermasalah ini. Oke, kita langsung coba dulu bongkar kontaknya. Nih double jaran nih kontaknya, ternyata di sini masalahnya. Loh aman kan, mati, kontaknya bermasalah. Kita bongkar dulu. Oke, kita gunakan obeng set seperti ini ya, obeng set. Kita buka dulu. Ini ada dua bautnya ini. Bismillah. Ini ada ring kecilnya ya, jangan sampai hilang. Terus sama pernya ini. Kita tandai dulu biar enggak salah masangnya nanti ya. Kita bisa kasih tanda di sini. Supaya nanti masangnya lebih gampang. Nah, ini masalahnya ada di kotoran ini ya, kita bersihkan. Ini tanpa kelihatan hitam-hitam ini kan kotoran. Ini kita bersihkan saja.
Kita bersihkan sampai tampak bersih seperti ini ya. Nah, kotorannya sudah hilang. Terus sama bagian pelatuknya ini kita bersihkan sekalian. Oke, sudah selesai. Kita coba kontaknya. Nah, langsung jalan, langsung hidup ya, langsung hidup. On, off, on, off, on, off. Oke ya, wis aman untuk masalah kontaknya. Tinggal akinya. Nah, ini kan memang aki bekas yang tadi yo. Ini kita pasang dulu aki aslinya yang tadi di cas, mudah-mudahan sudah cukup kuat. Coba kita periksa tegangannya. Nah, tegangannya hampir 13 yo. Nah, ini insya Allah akinya masih kuat, mudah-mudahan. Oke, kita coba di Oke teman-teman, jadi kesimpulannya masalah dari mogoke bitiki ya, itu dari kompresine ngobos ya toh, karena disebabkan kotoran yang menyumbat di katupnya atau di klep.
Terus aki ini dalam kondisi tekor. Terus ketambahan lagi kontaknya ini, kontaknya bermasalah yo. Jadi kadang connect, kadang enggak. Tuh masalahnya ada 3 masalah dari kontak dan kompresi. Nah, akibat dari masalah kontak dan kompresi mogok terus-terusan di starter kan, akhirnya tekor. Cuma itu saja masalahnya, tapi yo golek ini rada jelimet. Oke, saya rasa cukup sekian dulu videonya, semoga bisa dipahami, bermanfaat dan berguna bagi teman-teman semuanya. Yang belum subscribe, monggo silahkan subscribe, ikuti terus channel Mbah Semau Otomotif. Saya akan selalu berusaha update video terbaru, akan saya suguhkan yang terbaik buat teman-teman semuanya dengan segala keterbatasannya. Oke, cukup sekian dulu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.